Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati masyayikhina wa ila hadrati muallifi hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati masyayikhina sadidina wa walidina jami' talamidina wa dzurriyyatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Sekarang kita lebih fokus membahas masalah syahwat dan ghadab. I'lam, ketahuilah, i'lam ngawruh sirah, anna syahwata sak temani syahwat, sesungguhnya syahwat, anna syahwata sesungguhnya syahwat atau keinginan-keinginan, wal ghadabu dan marah, wal ghadabu dan wal ghadaba, mohon maaf, wal ghadaba dan marah, wal ghadaba dan marah. Iku khodimani, khodam karuni, yakni menjadi pelayan dua-duanya itu. Iku khodimani, menjadi pelayan kedua-duanya itu, asyahwat maupun ghadab itu. Jadi sesungguhnya keinginan maupun marah itu adalah merupakan pembantu atau khodam keduanya. Pembantunya siapa? Linnafsi, kedua awai, kepada diri kita. Ini adalah pembantu diri kita, supaya kita bisa makan ketika lapar, maka ada pembantunya, yakni syahwat. Ya, adanya syahwat, adanya satu keinginan, adanya satu kemungkaran, maka butuh satu kemarahan kita terhadap kemungkaran itu. Untuk mencegah satu kemungkaran butuh, ya, emotional quotient sangat dibutuhkan di situ. Ya, sangat dibutuhkan. Tinggal emosi itu diarahkan oleh hati ataukah emosi itu justru mengalahkan daripada hati. Itu yang harus kita cermati. Jadzibani, jadzibani kang narik, jadzibani yang menarik, khadiman, ya, yakni kedua pembantu itu, yahfadhani, ngrekso apa khodimani, yahfadhani, ngrekso sapa khodimani, ya, atau menjaga pembantu itu, menjaga seperti amrut ta'ami, yakni ing perkara makan, ya, seperti perkara makan, wasyarabi, dan minum. Ketika haus seseorang ada dorongan untuk minum, wan nikahi, dan nikah. Tidak mungkin orang itu nikah nggak punya syahwat, ya. Oleh karenanya malaikat itu nggak kawin, ya. Tidak ada malaikat itu kawin, tidak ada malaikat itu minum minuman keras, ya. Kalau ada mengatakan ada dua malaikat, ya, yang nangis karena taubat pada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar aturan minum minuman keras. Siapa dia? Harut marut ngawur itu, ya.
maknai ayat Harut wa Marut ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, itu diturunkan di bumi karena melakukan kesalahan, ngawur. Malaikat itu nggak punya syahwat ya. Malaikat Harut wal Marut itu disuruh oleh Allah di bumi itu untuk mengajarkan sihir-sihir dari Allah ya, maksudnya untuk mengalahkan sihir hitam ya. Itu adalah dikarenakan masyarakat Babilonia yang kurang ajarnya luar biasa ya. Babilonia itu kurang ajar sampai kerajaannya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam yang ada di Bethlehem ya, itu semuanya kerajaannya Nabi Sulaiman itu kekayaannya ditaruh di Bethlehem, di Baitul Maqdis. Itu dicuri semuanya dan dibangun istana di Babilonia ya, istana yang menjadi kerajaan surganya langit yang memiliki julukan itu, di samping-sampingnya apa itu namanya Sungai Efrat ya. Nah itu nikah juga seperti itu. Wasyarab ya, minum, to'am itu membutuhkan syahwat semuanya. Nikah itu juga membutuhkan syahwat. Sampai nggak punya syahwat nggak mungkin nikah. Sampai nggak punya keinginan ya. Karenanya manusia itu nikah ya. Tinggal nikahnya itu nikah yang bagaimana gitu loh ya. Syahwat yang diarahkan oleh hati ataukah syahwat yang mengarahkan hati. Ya, itu aja. Ya, syahwat yang mengarahkan hati tentunya adalah syahwat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan syariah. Ya, makan juga seperti itu. Ya. Ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Disuruh nyari makanan yang halal kok nyari makanan yang subhat, nyari makanan yang haram. Disuruh makanan yang sederhana, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, makanlah yang baik. Yang baik itu adalah yang dibutuhkan oleh tubuhmu aja kok berlebihan ya. Kok berlebihan, maka itu ya enggak, itu melanggar. Itu artinya to'am dan syarab, makan dan minum yang melanggar aturan hati ya. Akhirnya rusak. Kalau rajanya itu ditentang, maka organ-organ tubuh ya, beberapa anggota-anggota tubuh kita semuanya akan rusak ya, akan rusak karena syahwat mengalahkan hati ya. Nikah juga gitu ya, syahwat kepada perempuan ini digasa aja ya, tanpa adanya satu aturan-aturan agama ya. Aturan agama itu kalau ada seperti itu ya harus ada akad, ya harus ada mahar, harus ada saksi dan lain sebagainya. Nah, dihajar habis-habisan. Nikah juga seperti itu ya, alasan ini dan itu ya. Oleh karenanya kalau ini adalah syahwat ya, saya terangkan sederhana aja ya, enggak terlalu dalam aja, nanti terlalu pusing ya. Lihamlil hawasi buat mendukung indra ya, 5 indra. Lihamlil hawasi kanggo dukung indra 5 indra. Summan nafsu, kemudian nafsu iku khodimul hawasi, pelayani indra, 5 indra itu. Nafsu itu juga pelayannya 5 indra. Orang kepingin melihat satu hal yang bagus, orang kepingin ngomong dengan ucapan yang bagus, orang kepingin azan ya, membutuhkan indra ini membutuhkan satu rangsangan, pingin dan lain sebagainya ya. Maka indra itu juga membutuhkan daripada nafsu. Syabakatul aqli, yakni pelengkapnya akal. Syabakatul aqli, pelengkapnya akal. Wajawasi suhu, dan intelnya akal. Ini saya jelaskan secara syariat aja ya, secara syariat aja. Wajawasi suhu, dan intelnya akal. Yubsiru, sehingga bisa ningali. Biha kelawan jawasis. Sonai al-bari'i, ing gawe-gawenane zat yang maha pencipta. Sonai al-bari'i, ing gawen-gawenane zat kang maha pencipta. Jalat
kang maha luhur. Qudratuhu apa qudratuhu kekuasaane bari, kekuasaane Allah yang maha pencipta. Summal hawasu kemudian indra. Iku khodimul akli, pelayani akal. Indra itu pelayannya akal. Iku khodimul akli, pelayani akal. Wa huwa utawi al-hawas. Wa huwa utawi al-hawas lil qalbi kedue ati. Lil qalbi kedue ati. Iku sirajun. Iku sirajun lampu. Iku sirajun lampu atau pelita. Wa syum'atun dan lilin. Wa syum'atun dan lilin. Yubsiru sing ningali, yang melihat binuril hadratil ilahiyati, kelawan binurihi, kelawan cahayane siraj al hadratal ilahiyati, ing bangsa hadrah ilahiyah atau ketuhanan, yang itu akan bisa menyinari daripada hati, ya, sehingga bisa melihat daripada hadrah ilahiyah. Li annal jannata krana sak temene surga. Li annal jannata krana setuhune surga, karena sesungguhnya surga. Wahia hale utawi surga iku nasibul jaufi, bagiane perut, awil farji atau farji, ya, artinya singgungan daripada Imam Ghazali. Ya, kalau kamu masih memenangkan syahwat, tentunya ibadahnya adalah harapannya surga. Ya, itu singgungan daripada Imam Ghazali. Ya, singgungan yang agak keras sebenarnya sama Imam Ghazali. Bahwasanya orang yang belajar kimia usa'adah, ya tentunya ya yang dicari adalah bukan surga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita jelaskan pelan-pelan. Kita jelaskan pelan-pelan. Iku muhtaqaratun, iku muhtaraqatun. Dianggap empleh, ya, atau nganu alah ngunu wae ngoten. Iku muhtaqaratun, dianggap empeh. Alah gitu aja gitu. Fi jambi tilkal jannati, ing dalam sandinge mengkono-mengkono surga. Summal aqlu kemudian akal. Iku khotimul qalbi, yakni pembantunya hati. Wal qalbu utawi hati iku makhlukun diciptakan. Wal qalbu utawi hati iku makhlukun diciptakan linadhari jamalil hadratil ilahiyati, buat nyawang hadrah ilahiyah. Sesungguhnya hati itu adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk nyawang Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko utawi sapene wong ijtahada sing temenan, bersungguh-sungguh fi hadhihi sun'ati, ing dalam ikilah gawean buatan, fahuwa mongko utawi ijtahada iku abdun kawula, hakun kang tenan, yang sungguh. Kalau untuk hamba yang sungguh-sungguh, fi ghilmanil hadrati, fi ghilmani ing dalam bocah-bocahe, fi ghilmani ing dalam bocah-bocahe al hadrati, yakni hadrah ilahiyah. Kalau orang yang betul-betul sungguh hamba, maka semuanya itu adalah dibuat untuk melihat daripada hadrah ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu, maha suci Allah wa taala lan luhur Allah. Wa malan ono, wa malan ora ono, khalaqtu nyiptakno ingsun, tidaklah aku menciptakan al jinna ing jin, wal insa dan menungso, illa liya'budun, kecuali mereka semuanya menyembah. Illa liya'budun, kejaba ngawuloh sapa alladzina adzariyat, yakni alladzina jin maupun
manusia. Semuanya itu diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknahu utawi makna dawuhe Allah Subhanahu wa taala, anna temen satuhune panjenengan ingsun Allah iku khalaqna nyiptakno sapa panjenengan Allah al-qalba ing ati wa a'tainahu dan paringi wa a'taina dan paringi ingsun hu ing qalb al-mulka ing kerajaan wal askara dan pasukan wa ja'alna dan nadekno Allah an-nafsa ing awake markabahu yakni tumpaane ya jadi tumpaannya hatta yusafiro sehingga berangkat alaihi ing atase qalb min alamit turabi dari alam dari tanah ya turab debu ila a'la menuju alam yang sangat tinggi sekali yakni illiyina surga iliyin. Jadi diciptakannya hati sebagai mulk sebagai raja dan diciptakannya askar-askarnya qalb yakni berupa askarul zahir, askarul batin ya. Yakni askarul zahir kemarin adalah ghadab wasyahwat, askarul batin adalah otak ya. Otak itu nanti bagiannya yang kemarin sudah kita sampaikan itu adalah diciptakannya itu semuanya adalah untuk mencapai derajat yakni jasad kita supaya naik ke derajat yang lebih tinggi lagi yakni surganya Allah Ta'ala, derajat yang lebih tinggi lagi ya. Karenanya mari kita bahas satu persatu. Syahwat dan amarah itu adalah sebetulnya pelayan daripada indera. Ini kita jelas secara syariat aja ya, secara bawah ke atas saja ya, jangan atas ke bawah. Syahwat dan amarah itu adalah pelayannya indera. Ya, di saat kita jalan-jalan mau buka, melihat yakni es degan, beli ya, melihat lagi sate, beli ya, melihat lagi kerumunan orang-orang ya, waduh kerumunan orang ini ada yang modelnya hidungnya mancung, hidungnya pesek ya, maka gara-gara itu maka syahwat itu akan menjadi pelayannya indera ya, punya keinginan lihat dan sebagainya. Tujuannya banyak orang jalan-jalan itu ya. Ya artinya apa yang indera itu lihat ya, maka syahwat maupun amarah ini akan menjadi satu pelayan bagi dirinya. Ya, pengen makan, pengen minum, ya, kemudian hidangan yang banyak sekali, pengen disikat semuanya. Ya, oleh karenanya dan indera ini juga selain daripada dia punya pelayan yakni syahwat dan amarah, indera itu adalah aparatnya daripada akal. Dia adalah aparatnya daripada akal atau intelijensinya ya. Intelnya jawasis ya, jawasis itu intelnya daripada akal ya. Saya ulangi lagi, indera itu adalah aparatnya akal, yakni dianalisis, dilaporkan ya, sampai dianalisis ya. Ketika dia memandang sesuatu maka dipikir ya, ketika dia mencium sesuatu dipikir, ketika dia mengucap sesuatu maka dipikir ya. Oleh karenanya indera ini juga merupakan aparat daripada intelnya daripada akal itu sendiri ya. Akal kemarin itu diibaratkan adalah sebagai seorang menteri ya, ini sebagai seorang menteri lah, wazir ya, kalau dalam bahasa kemarin disebut dengan wazir ya, wazir. Terus kemudian dilaporkan hasil analisis otak itu ke dalam hati, maka hati ini akan merespon ya, bagaimana
laporan-laporan ini. Lah, ketika akal itu melaporkan hal yang memanipulasi, ini berbahaya. Ketika indera ini juga memanipulasi daripada akal, juga berbahaya. Ya, jika syahwat ini juga menipu daripada indera, ini juga berbahaya. Ya, indera bisa tertipu oleh syahwat maupun ghadab, ya, karena biasan-biasan, ya, nafsu yang ada dalam dirinya itu sendiri. Ini kalau dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas itu berarti hal yang kita lihat adanya satu keinginan, kemudian direspon oleh mata, dikelola oleh otak, kemudian semuanya itu dilaporkan ke dalam hati. Hatilah yang memutuskan itu semuanya. Ya. Lah, oleh karenanya orang itu gambaran orang-orang yang model seperti ini adalah gambaran orang yang ibadahnya masih syariat, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang hebat, maka dia ingin, hati akan bagaimana cara memperoleh itu sendiri. Ya, ini adalah ibadahnya orang syariat. Semisal masuk surga, surga itu apa sih, ya? Maka surga itu digambarkan oleh Nabi adalah sepanjang matamu itu tidak bisa melihat keindahannya. Ya, ini wa idza udunun, ketika telingamu itu tidak bisa sami'at, nggak bisa mendengar dengan saking hebatnya daripada surga itu sendiri. Bahasanya Al-Quran adalah wabasyiril ladina amanu, berilah kabar gembira. Ini adalah bagi orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal kebaikan. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yakni surga, di mana surga itu adalah penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Ini turun ayat ini adalah ayat ini turun di Mekah loh, ya. Ingat, di sana jarang ada sungai, sehingga gambaran sungai itu adalah gambaran yang sulit didapat oleh orang, ya. Gambaran panorama yang sangat indah sekali, ya. Annalahum jannatin tajri min tahtiha kullama ruziqu minha, ya, kullama ruziqu minha min samarat. Ketika ada makanan, kemudian ada samarot, yakni buah-buahan. Ini adalah restorasi yang sangat indah sekali. Ya, makanan itu ketika makanan primer ada dan makanan itu ada buah-buahan, pasti makanan itu sudah sempurna sekali secara penghidangannya, ya. Makanya daripada itu kalau di restoran, ya, Mekah maupun Madinah, pasti, ya, di setiap makanan itu ada hidangan daripada buah, karena itu sangat menyenangkan, ya, bagi orang, ya, sangat menyenangkan. Terus kemudian samaratnya rizqun qalu hadzal ladzi rizqna min qablu utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara. Dikasih gambaran lagi. Azwajun, yakni pasangan-pasangan, mutahharatun, yang perawan ting-ting, ya, perawan terus, ya, digarap bagaimanapun terus itu masih tetap perawan terus, ya. Itu adalah bidadari, ya. Sehingga manusia yang terbiasa syahwatnya itu terpancar di indera, di akal, di hati, maka hati ini semangat untuk melakukan ibadah. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan modelnya orang seperti ini adalah model orang syariah. Ya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, dia ibadah kepada Allah karena tertarik dengan hal-hal yang di bawahnya itu sendiri, syahwatnya, ya, kemudian nafsunya, ya. Imam Ghazali malah sangat kacau sekali menyifati orang seperti ini, ya. Itu ibadahnya orang sing syahwat itu, ya. Syahwat tok, ya, gelem keinginannya kuat sekali untuk ibadah, tapi ya gur kepinginnya adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang khos, ya. Orang yang khos adalah ibadah tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya itu sesungguhnya adalah dari hati. Hati memerintahkan otak, otak memerintahkan seluruh tubuh. Ya, maka daripada itu seluruh tubuh, indera-indera yang dilihat itu adalah satu hal yang semu, semuanya adalah semu, ya. Sehingga yang baik itu apa? Ya, hadratu ilahiyah, ya, ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ketertarikan semuanya, ya. Ya, tidak ada ketertarikan kepada semuanya, karena semuanya sudah bisa diruhanikan, ya. Semuanya sudah bisa dikendalikan di hati. Sesungguhnya dia melihat itu adalah berasal dari hati, ya. Sehingga apapun yang dilihat, ya,
Ya, ya biasa, itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tajalli ya terhadap apa yang dia lihat, itu tajalli. Ya, tajalli terhadap apa yang dia lihat. Itu kalau adalah hadrati ilahiyah. Allah menampakkan lewat ciptaannya. Allah menampakkan lewat ciptaannya. Ya, ini adalah orang-orang yang hadrat ilahiyah. Ya. Jadi gambaran daripada orang yang masuk surga digambarkan adalah azwajun mutahharah, bidadari yang perawan dingding, sehingga di dunia pun bisa mencicipi daripada perempuan ya. Perempuan itu dinikahi ya, sehingga adanya nafsu lihat perempuan cantik kemudian dinikahi ya. Dinikahi terus kemudian itu karena adanya satu syahwat, maka orang itu bisa melakukan yakni pernikahan ya, pernikahan itu sendiri ya. Pernikahan itu sendiri, ternyata enak ini katanya masih lebih enak lagi ya. Apakah gambaran kecil, maksudnya nikah itu gambaran kecil daripada surga. Terus kemudian sampai nikah, terus kemudian ditanya sama temannya, ya temannya yang gurung nikah ya, ditanya sama Mas Rizky lah kira-kira ya, Mas nikah iku piye? Lha sampean gak iso gambarno ya. Gambarannya surga juga seperti itu ya. Yakni mata nggak bisa gambarkan, mulut juga nggak bisa mengucapkan. Yo nikah iku yo nikao ya, nikah iku yo nikao ya, nikah yo cepet nikao. Jok tukak takok tok ya. Ya sulit digambarkan. Itu adalah cicipan surga di dunia. Belum lagi azwajun mutahharatun, surga di akhirat ya. Makan juga gitu, makanan yang halal, makanan yang sederhana ya. Farhatan, orang akan diberikan 2 kebahagiaan di saat berpuasa, indal iftar, ketika berbuka enak sekali, masya Allah. Itu cicipan dari surga. Bagaimana enaknya itu? Apakah enaknya itu sama dengan enaknya orang yang sama-sama menunya, tapi sama orang yang nggak berpuasa sama-sama enaknya apa enggak ya? Inilah nafsu dan syahwat itu merangsang daripada ini semuanya, bahwasanya sangat enak sekali ya apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Nah, ini gambaran sedikit daripada surga di dunia itu sendiri ya. Ya, mungkin ini aja, sederhana saja yang kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Sudah paham nggih? Kinten-kinten nggih? Segede nggih, pokoknya di alon-alon nggih, alon-alon. Kula mungkin arep nerangno sing teko dhuwur mendisor niku berbahaya ya. Rondo bagaimana semuanya itu pandangan itu dari hati, kemudian akal, terus kemudian indera, terus kemudian ini kalau kita contohkan nanti sangat sulit sekali sampean ya. Nanti untuk memahami ya sangat sulit sekali karena belum pernah mempraktekkan, itu yang sulit sekali ya. Ya rabi yo, jawabane kok ya rabi yo ya. Piye sih rasane rabi yo ya. Nanti seperti itu ya ujung-ujungnya.